untuk istiqomah itu sepertinya berat. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Terlebih ketika kita hidup di fase keempat seperti sekarang ini, yaitu fase periodisasi sejarah yang keempat, yaitu Mulkan Jabriyah. Untuk istiqomah itu sepertinya berat. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak. Kita bisa melihat apa yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita dalam Al-Quran, kisah dalam Al-Quran tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana seorang ulama yang masyhur namanya Bal'am, doanya makbul. Jadi hari ini berdoa, hari ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di akhir kehidupannya, ulama yang masyhur dan doanya yang makbul ini mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min dzalik. Dia lebih memperturutkan ahwanya, hawa nafsunya, sehingga akhirnya dia mendukung Fir'aun untuk menghabisi Nabiullah Musa alaihissalam, sampai akhirnya Bal'am mati dalam keadaan kafir. Bahkan ada satu cerita seorang muadzin. Muadzin ini kan nilai pahalanya Masya Allah. Di yaumil akhir Allah muliakan muadzin itu yang juru adzan, memanggil manusia untuk sholat menghadap Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi akhir kehidupannya dia terhipnotis oleh seorang wanita kafir, sehingga akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Ini seorang muadzin, dia istiqomah, awalnya istiqomah ya. Tapi dia terhipnotis oleh seorang wanita cantik tapi kafir, sehingga ketika dia sampaikan hajatnya ingin menikahi wanita kafir ini tadi, si wanita kafir ini sampai menyampaikan, tidak bisa karena saya bukan seorang muslimah. Tapi seorang muadzin ini tadi, dia lebih memperturutkan ahwanya, hawa nafsunya, sehingga akhirnya akhir kehidupannya dia mati dalam keadaan kafir. Inilah fenomena kehidupan seorang hamba Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan ada orang yang awalnya itu dia melakukan amalan surga, sampai surga itu tinggal sehasta. Subhanallah. Kalau subhanallah itu kan berarti kan hal-hal yang jelek gitu. Subhanallah, akhir kehidupannya dia melakukan amalan neraka, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya kata Rasulullah, ada orang yang awalnya dia melakukan amalan neraka,
Sampai-sampai kata Rasulullah, neraka itu tinggal sehasta. Masya Allah, akhir kehidupannya dia melakukan amalan surga, sehingga kata Rasulullah dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW ini bisa kita jadikan sebagai cambuk bagi kita. Jadi kita ini tidak boleh pede, Pak. Apalagi pede banget ini ya. Pede saja tidak boleh, apalagi pede banget. Karena apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bisa bertambah, dan iman itu kadang bisa drop. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi iman itu bisa bertambah kalau kita bangun dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman itu bisa drop manakala kita bangun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di masyarakat kita, ada orang yang awalnya itu Masya Allah ya, ngajinya itu luar biasa, ustadz-ustadznya the best, tapi di akhir kehidupannya dia terhipnotis oleh putranya, mengikuti aliran sesat. Sudah diberi nasihat, apa jawabannya? Saya merasakan dengan mengikuti anaknya ini tadi, itu putranya ini tadi, kelompok putranya ini tadi, dia merasa tambah tenang. Kenapa? Dia melihat jamaahnya banyak, ya, apalagi pakai seragam putih, jamaahnya banyak. Jangan dilihat itu banyaknya, tapi bukan apakah kelompok ini sesuai enggak dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dia lihat banyaknya tadi, apalagi mursyidnya, ya kan, soleh. Lihat sorbannya, lihat ininya, lihat performannya, soleh. Tapi dia tidak melihat ada kultus di dalam kelompok itu. Ada kultus terhadap mursyidnya. Sampai-sampai sisa makanannya, sisa minumannya jadi rebutan. Karena dianggap jamaahnya itu ada barokah. Sampai-sampai mursyidnya makan, ya, itu di depan itu ada baskom, tempat cuci tangan. Itu jadi rebutan, diminum sama jamaahnya. Nah ini. Jadi ini sesuatu yang ada di dalam masyarakat kita. Sehingga akhirnya ketika kita berikan nasihat, dia tidak mau terima. Karena dia merasa lebih nikmat itu mengikuti kelompok itu yang banyak dan serba putih. Kalau sudah kumpul itu dengan zikrullah, ya kan. Ada juga di Jawa Timur ini bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tidak tanggung-tanggung baca Quran. Ya. Jamaahnya ribuan. Bahkan pejabat-pejabat menteri Jakarta itu datang ke dia, ngalap apa Pak? Ngalap berkah. Satu saat dokter Kabat, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya, dokter Kabat, di tempat prakteknya beliau karena banyak pasien, akhirnya agak malam tutupnya. Tiba-tiba datang orang ini, yang tadi yang saya sampaikan jamaahnya ribuan itu tadi, ya kan? Baca Quran ini. Jadi akhirnya diperiksa sama dokter Kabat. Dokter Kabat kaget.
Kiai, ini kan diharamkan sama Allah. Khamr diharamkan sama Allah dan Rasulnya. Kenapa diminum? Khamr. Sehingga akhirnya paru-parunya lubang-lubang. Ya. Tapi akhirnya santrinya yang ngawal ini tadi, ini mempressure Dokter Kabat. Jangan sampai diungkap. Karena apa? Karena ini waliullah. Karena kiai ini waliullah. Walinya Allah. Jadi ketika dia minum khamr, ya kan, di depan jamaahnya itu, begitu masuk tenggorokan akan berubah jadi teh. Karena dia waliullah. Ini Dokter Kabat dipressure, kan, jangan sampai diungkap. Tapi yang namanya Dokter Kabat, dia tidak mau menyembunyikan, dia ini amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya beliau sampaikan, dirawat orang ini. Pak Kiai ini dirawat sama Dokter Kabat sampai meninggal. Dan kuburannya sampai sekarang dikeramatkan di Kediri. Jamaahnya ribuan. Pejabat-pejabat tinggi negara, menteri-menteri datang pada dia, ngalap berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan mulai dari awal tadi, ternyata untuk istiqomah itu berat. Yang dinilai oleh Allah itu bukan awal kehidupan kita, tapi yang dinilai oleh Allah adalah akhir kehidupan kita. Ya. Ada dari kalangan tabi'in, dia awalnya itu bobrok, Pak. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu moli mawis dilakoni kabeh. Bobrok sudah sampai masyarakat mengisolasi dia. Saking bobroknya itu. Ya kan? Tapi Masya Allah, akhir kehidupannya dia taubat dan nasuha. Benar-benar taubat dan nasuha. Sampai akhirnya kesolehannya sampai hari ini dikenal di seluruh dunia Islam. Siapa beliau? Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau dari kalangan tabi'in. Ya, makanya Pak, kalau ada orang bobrok itu ojo didoi. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kita dalam bermuamalah itu bisa ada orang yang sudah tampilan beda gitu, sudah wis gak level gitu ya kan, sudah kita muak gitu loh. Jangan. Bisa jadi dia ini akan menjadi orang yang soleh. Nah itu. Jadi seperti itu, seperti Malik bin Dinar rahimahullah. Nah, itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk istiqomah itu berat. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah mencoba menggali ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah. Bagaimana kiat atau upaya untuk menjaga, mendapatkan dan menjaga keistiqomahan sampai menghadapi sakratul maut. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah akhir kehidupan kita, bukan awal kehidupan kita.